Perkenalkan, nama saya Nunung. Tadi dipanggil nama lengkapnya ya Husnul Wahid. Nama panggilannya Nunung. Jauh gitu istilahnya. Oke, ini clue-nya apa nih? Keyword Geopark. Oke, nah karena kaitan dengan Geopark, berarti kita bahas tentang Telogosari aja. Nah, Telogosari ini cuacanya dingin ya. Mungkin berapa derajat nih di sini? Sejuk. 22 derajat. Oke. Nah, kebetulan saya juga sedikit banyak di Geopark ya. Mungkin tidak terlalu familiar dengan telinganya teman-teman Geopark karena memang diambil dari bahasa asing Geopark. Jadi taman bumi. Jadi geologi dan taman, Geopark, bumi dan taman. Nah, pada intinya itu kita tidak hanya fokus pada tahapan bagaimana geologinya, bercerita tentang fenomena alamnya, tapi juga menyentuh dari segmen peradaban manusianya, bagaimana alam itu terbentuk, sampai saat ini kita sudah menikmati alam yang sudah dirasa sejuk, terus juga ada apa namanya suara-suara alam seperti ini. Nah, itu juga menjadi bagian dari apa namanya alam sudah terbentuk lah istilahnya. Temani saya. Ya, Jo. Mungkin ada yang nanya gitu loh saya. Oke. Nah, Geopark itu ada tiga pilar pengembangan. Yang pertama itu ada konservasi, yang kedua itu ada edukasi, dan terakhir itu ada ekonomi berkelanjutan. Jadi Geopark itu banyak hal yang disentuh. Pertama itu konservasi. Mungkin yang di sini teman-teman yang sudah sering mendaki gunung, yang mungkin suka dengan alam, itu juga mungkin suka dengan hal-hal konservasi ya. Tidak hanya kita berperilaku mencintai lingkungan, tapi juga bagaimana ekosistem itu terus berlanjut, jadi sustainable, jadi terus ada sampai kapanpun. Nah, upaya-upaya itu yang harus kita konservasi, tidak hanya dari fenomena alam dan juga flora fauna, tapi juga hal yang sifatnya punya nilai ini ya, sejarah. Contohnya di rumahnya Junet, adik saya ini. Nah, di sebelah kita ini ada arca ini. Ini arca asli dan sudah ada naskah yang meregistrasi, dan ini sudah ada di zaman Belanda. Kalau mungkin ada yang ingin buka itu dokumennya, nggak salah itu sekitar 18 atau 15 sekian ya, kalau nggak salah itu. Jadi Belanda itu sudah meregister temuan-temuan bersejarah seperti arca yang di sebelah kita ini. Ini patut kita lestarikan sebenarnya, sekalipun di sini sudah tidak nampak kepalanya, entah terpotong atau kemana. Dan ada beberapa batuan-batuan yang juga mengindikasikan ada sejarah di Telogosari. Nah, itu peradaban kuno. Karena di Telogosari ini ada di atas pegunungan dan berdekatan dengan gunung yang aktif, yaitu Raung, dan berdekatan juga dari sisi Ijen dan lain-lain. Nah, jadi menarik ini kalau kita ulas dari sisi sejarah, dan mungkin bisa dibantu dengan Mbak Pindri juga nanti ini. Nah, Mbak Pindri kan juga studi ilmunya juga concern ilmunya ke sejarah atau di kebudayaan. Nanti mungkin ada referensi yang bisa untuk kita bahas, penguatan di budayanya, itu juga menarik. Kalau kita kemarin melakukan kegiatan di Telogo ini, kita melakukan sebuah skema perjalanan yaitu biotrip, dan di Telogo ini di rumahnya Junet menjadi titik atau stop point yang bisa diceritakan, termasuk arca, dan juga kita duduk di Gunung Tua. Nah, kalau orang desa sini menistilakan Gunung Sulek, ada juga Gunung Pege. Nah, jadi kita kan dari bawah tadi ya, dari arah Bondowoso
ngelewati gunung, ada SD di bawah. Itu sebenarnya Gunung Pege. Kalau kita lihat di map, itu sudah konstruksi pegunungannya itu nampak, tapi tidak terlalu nampak karena memang ada faktor atau pengaruh dari Gunung Raung itu pasca erupsinya, ada endapan dan lain-lain. Ini juga menarik untuk kita ulas, untuk jadi kekayaan alamnya. Berarti kesuburan tanahnya juga ada nih hubung kaitnya, banyak hal sebenarnya. Itu. Apalagi? Nah, oke. Sekali lagi nih, geopark itu kita punya situs. Kita udah belajar tentang budaya, kita ada 3 situs yang terfokus, yaitu ada situs buminya atau geological site-nya, ada situs biologinya yaitu biological site, dan terakhir yaitu budaya, situs budaya. Nah, budaya ini nanti yang mungkin menarik untuk kita ulas, karena mungkin bersama Mbak Hindrinya dan Mas Lulutnya nanti. Nah, dan teman-teman mungkin ada hal yang berkaitan kaitan dengan budaya, bisa bercerita bersama di sini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Jalan-jalan kita belanja. Ini kan model-model talk show kan. Jadi gini Mas, di rumah saya ini kan sedikit sedikit curhat lah. Di rumah saya itu juga ada peninggalan-peninggalan culture, peninggalan-peninggalan kebudayaan, ada batu upak juga ada. Ya model-model, tapi batu upaknya yang di rumah beda, ada seperti itu. Ada batu upak juga ada batu dolmen. Itu sering saya singgung ke teman-teman kebudayaan sebetulnya. Gimana caranya batu itu tetap dilestarikan? Dan Mas Mega juga sudah pernah nyampe ke rumah. Dan sampai sekarang tetap tidak ada apa-apa. Minimal ada pamflet atau apa bahwasanya itu batu yang harus dilestarikan, harus dibudaya. Karena banyak sebetulnya batu dolmen di rumah itu sudah dihancurkan sama orang-orang rumah. Daerah Tegal Jati, Kecamatan Subruli, Kabupaten Bondowoso. Nah itu banyak. Dan ada dusun namanya Dusun Batuan. Dusun Batuan itu kuburan dolmen, kuburan batu terbanyak mungkin. Mungkin di Mas Kuning ini juga banyak dolmen, tapi kalau kita hitung lebih banyak sana bekas-bekasnya. Tapi yang ada sekarang hanya tinggal 1. Itu pun kenapa kok tinggal 1? Karena dempetan sama rumah, dan yang punya rumah itu eman ke batu itu, sehingga tidak dijual. Nah batu-batu seperti itu banyak di rumah dihancurkan, dibuat beton, dibuat apa seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman, utamanya kepada Mas Mega, untuk disampaikan kepada dinas terkait untuk gimana ya, bukan registrasi Mas, tapi lebih pedulilah kepada hal-hal yang seperti itu. Karena begini Mas, ketika kita di bawah di desa itu menemukan sesuatu hal yang mau laporan ke atasan, ke dinas itu jadi malas kalau seperti ini. Jadi saya laporan, Pak, saya nemu ini, saya nemu itu. Cuman dari sana cuman diukur, habis itu difoto, dokumentasi, habis itu udah tidak ada kelanjutannya. Minimal kan bisa dibuat ya mungkin geotrip atau apa. Mungkin Bondowoso terlalu banyak ya, mungkin alasannya salah satunya itu terlalu banyak peninggalan-peninggalan kuno. Terus kalau terlalu banyak, apa hal-hal seperti itu harus dimusnahkan atau gimana kan seperti itu? Kan minimal harus tetap dibudayakan seperti itu Mas. Mungkin dari Mas Yunus bisa langsung Dian. Perwakilan. Oke. Ini berarti ada upaya nih dari teman-teman atau anak-anak mudanya. Ketika ada temuan misalnya batu-batu yang mengindikasikan sejarah, itu kita upayakan minimal lapor ya, istilahnya lapor ke tim kebudayaan. Tim kebudayaan itu akan turun untuk mengidentifikasi apakah batuan itu betul-betul memiliki nilai sejarah, entah itu sarkofagus atau dolmen atau arca dan lain-lain. Karena memang banyak batuan-batuan yang memiliki nilai sejarah itu
hilang atau lenyap karena ada di pematang sawah, terus ada di area yang memang produktivitasnya lahan itu ada. Jadi masyarakat tidak tahu sebenarnya bahwa batu itu memiliki nilai sejarah. Nah, dari situ juga kita perlu menggalakkan, misalnya ketika teman-teman di sini berupaya istilahnya atau menemukan batuan-batuan seperti itu, kita coba mencari link atau bagaimana caranya agar batu itu didatangi. Tidak harus kita merasa takut sebenarnya bahwa batuan itu ketika memang ada nilai sejarah akan diambil misalnya dari pintu. Tidak, karena memang ada prosedur di situ. Ketika ada batu yang memang terindikasi takut dicuri atau rusak, itu akan dipindah. Registrasi itu juga diupayakan ada pembukaan yang jelas, terus batuan itu ada di mana letaknya. Karena memang termasuk yang ada di Telogo ini memang ditemukan di sini di Telogo, jadi originnya dari sini. Jadi register di sini dari zaman Belanda sampai sekarang ada di sini. Gitu. Jadi tidak akan dipindah seperti itu. Memang mengupayakan bahwa Bondowoso itu terkenalnya batuan-batuan sejarah megalitik dan lain-lain itu memang banyak sebarannya, termasuk di daerah Cereme, Prajikan itu juga banyak ditemukan kubur batu, kubur bilik, sarkofagus dengan istilahnya, terus ada dolmen. Memang banyak sekali ditemukan manik-manik, tulang belulang. Nah, hal itu kan juga menjadi kekayaan daerah sebenarnya. Semakin banyak ditemukan itu berarti mendikasikan banyak peradaban kunonya di Bondowoso. Itu. Karena memang kalau kita membahas tentang konservasi, tidak hanya kita melindungi ekosistem flora faunanya, tapi juga nilai sejarah itu juga perlu dikonservasi, dilindungi agar tetap bisa dinikmati, bahkan bisa kita lihat sampai sekarang, tidak hanya di foto aja, tapi juga bisa kita nikmati selamanya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau apa, monggo. Bisa ajukan pertanyaan, bisa langsung kita jawab. Gimana, Cing? Ya, langsung berdiri aja. Duduk deh ya. Iya, ada duduk apa-apa. Dia pengen nanya ya kan. Kurang, suaranya kurang. Kan pengen nanya ya. Iya, saya jawabkan lagi. Misalnya caranya kita ngebedain bahwa itu tuh batu sejarah sama batu biasa tuh gimana? Kan kalau misalnya dilihat sekilas kan itu cuma batu ya, ada bedanya. Misalnya tiba-tiba ada batu bentuknya unik apa, terus lapor ternyata pas datang ini ternyata batu biasa. Batas online ya. itu cara ngebedainnya gimana? Oke, langsung. Ya, mungkin ini gambaran saya. Dari teman-teman mungkin nanti bingung gimana nih cara membedakan ini batu dolmen, ini batu apa, dan ini batu jenis apa ini. Itu gini, kita sebetulnya Bondowoso itu punya arsip kuno, itu seperti Van der Beek Mas ya. Yaitu dokumentasi kuno. Itu aja dulu mungkin. Itu aja di gimana caranya kita mencari hal-hal yang sudah ada dokumentasinya dari Belanda. Minimal itu dulu. Karena bebatuan-bebatuan dulu itu rata-rata sudah didokumentasikan oleh Belanda. Dan aplikasinya nanti bukan aplikasi, buku PDF-nya nanti tak kirimin. Siapa yang mau dan minat, mungkin di rumahnya ada batu-batu yang aneh atau apa, bisa dicocokkan di situ. Nanti tak kirimkan ya. Mbak Cici sama Mbak Rumi seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin ada yang mau tanyakan. Jangan bahas batu, bahas budaya-budaya Bondowoso yang masih nggak jelas. Nah, ini sekarang sudah sampai di. Pakai baju tradisional. Iya, gimana? Korupsi. Nah, itu budaya korupsi. Nggak enak. Budaya mana? Kenapa sih Ulu? Enggak, saya cuma pengen aja tahu. Singo ulung kan di Bondowoso warnanya beda-beda. Ya. Nah, berdasar korek, berdasar merah, Ada yang lucu ya. baca saya biru daun. Oke.
Yang betul sing ngekui tanen rami, tanen sampah kan gitu ya. Iya, betul. Nah ini saya mau tanya, berhubung maksudnya yang tahu tentang kebudayaan mungkin barangkali ada ciri khas sendiri nggak sih kalau di Bondowoso? Pernah ngekui goreng telur, tarik korek tuh, nggak? Ya, itu langsung jawab ya, Mas ya. Langsung dijawab. Ini yang lebih paham sebetulnya orang-orang Cermih ya, orang-orang Cermih karena memang kebudayaan Singowulung itu lahirnya di Prajekan, ya Prajekan di Kecamatan Prajekan. Mungkin dari teman-teman Prajekan mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, kita jawab sesuai. Oke, mungkin Mas Faisal mungkin bisa langsung menjawab. Bisa Mas? Terkait Singowulung barusan. Saya sebetulnya bisa jawab, Mas, tapi kan saya orang Tegal Jati, tidak enak juga gitu kan. Siap, siap. Mungkin ini jawabannya sesuai sama yang Geopark mungkin ya. Mungkin bisa Mas Lino langsung jawab. Liar. Jawab. Nah, menurut pengetahuan saya ya, yang memang ada itu yang di Sanggar Gema Buana ya punya Pak Sugeng. Memang rata-rata yang dipakai itu hanya warna putihnya, warna putih. Memang yang ada di beberapa tempat yang memang istilahnya can-macanan itu kan warna-warni. Jadi mungkin dari hasil inovasi ya sebenarnya. Inovasi. Tapi dari sisi penguatan riset dan lain-lain itu memang lemah di situ. Termasuk beberapa budaya yang ada di Bondowoso. Nah, nanti ini menarik nih. Termasuk mungkin Mbak Windri bisa sini ya karena hasil riset kebudayaannya bisa. Mungkin di depan aja Mbak. Di sini Mbak. Mbak Windrinya. Sini Mbak, sini Mbak. Gak apa-apa Mbak. Ada caranya diskusi santai ini. Apa nih istilahnya kok bisa Singowulung itu di beberapa tempat ada warna-warna yang berbeda, padahal di daerah Prajekan, Licin, Blimbing itu kan warna putih gitu ya, yang disakralkan. Kenapa banyak sekali corak-corak yang nyebar? Iya, tolong. Beragam budaya lagi. Oke, sebenarnya ini yang lebih paham peneliti. Iya. Jadi yang sudah lanjut sebenarnya. Cuman saya akan menjawab dengan khayalan yang sudah saya tahu dikit. Jadi intinya kayak lagu loh. Lagu ini sebenarnya ini tapi di cover gitu kan. Jadi kan bahasanya intinya konten gitu. Jadi memang dari sejak saya kecil yang saya tahu itu Singowulung tuh banyak versi, ya kan? Banyak versi. Sebelum saya mengenal Pak Sugeng, nah di Padepokan mereka kan saya belum kenal mereka. Saya dari kecil waktu itu ngamen ya. Kalau di Prajekan dibuat ngamen kan ya, jadi masjid itu. Ya. Tahu aku pernah ikut soalnya. Ya kayak gitu. Ada yang mukanya itu kayak buaya itu ada. Iya mukanya gitu buaya gitu gini lah. Ada kayak gitu. Itu versi itu sebenarnya. Iya. Tapi yang sebenarnya itu yang tadi hilang orangnya. Mas Yunus katakan bahwasanya memang warnanya putih, mukanya bulat dan warnanya agak corak-corak merah dan segala macamnya. Yang saya tahu itu hanya itu. Gitu. Tapi tentang corak mukanya dan apa detailnya itu ada itu bukunya. Mungkin Mas Mega juga tahu itu. Nanti ada ceritanya itu harus apa mukanya gitu. Nah, memang ada detailnya di situ. Gitu. Kenapa di Bondowoso itu banyak yang seperti itu gitu? Karena itu hanya sebatas menarik masyarakat biar malah sekarang ada bulunya gitu kan, ya. Padahal itu yang Singowulung aslinya itu ya nggak ada bulunya, cuma kayu gitu aja. Ya, apa itu namanya? Iya kayu di paha gitu lah itu. Dan warnanya merah gitulah gitu. Kalau sekarang kan bener kayak mirip macan beneran gitu loh.
ya kan, sampai ada matanya, ada lampunya, terus ada songotnya, dengan kayak gitu kan. Terus sekarang tambah keren kayaknya. Kayaknya Singo Ulung versi update gitu kan, 2023 ya. Bener-bener kayak aslinya itu sebenarnya kalau sekarang gitu. Tapi dari yang sudah mungkin apa ya, yang saya tahu, yang saya pelajari kemarin, yaitu kenapa saya berani mengatakan kayak gini gitu. Dulu saya pernah ngadain acara Jawa Timur Festival di Jogja. Nah, ini yang saya cari gitu. Singo Ulung itu saya memang bawa di sana kolaborasi sama Reok Ponorogo gitu. Jadi di sana itu benar-benar dicari waktu itu. Ini apa nih, kok aneh gitu. Ini kan kalau udah Reok itu kan udah wow lah ya di sana ya. Kedatangan Singo Ulung gitu. Wih, keren gitu. Ada reoknya, ada singonya yang sok loncat-loncat. Ada orang di sana yang mengatakan kucing, ada yang mengatakan karena bentuknya memang seperti itu gitu. Hal kayak gitu. Nah, di situ saya kemarin sempat belajar ya karena hal itu. Di Singo Ulung ini apa sih sebenarnya, ini apa sih? Karena waktu itu memang kita harus punya data. Singo Ulung ini dari cerita apa, dari ini, dari belimbing dan segala macam itu. Saya sempat baca juga, sempat tanya-tanya hal kayak gitu. Langsung sama keluarganya pernah, tapi ya nggak tahu juga ya. Ketika saya nyampe ke keluarganya beda dengan cerita gitu. Mending yang terpublik aja yang saya ceritakan gitu. Ya kan? Nanti sebenarnya Mbak Binti yang lebih paham tentang hal-hal budaya. Iya, langsung nyanyi langsung ya. Gitu, mau Mbak? Ini kan keren kalau kayak gitu. Wow. Jangan lupa ini S2 loh, Ge. Kalau kesah budaya di Bondowoso. Budaya barat. Budaya mana? Assalamualaikum. Kalau ngomongin Singo Ulung, sebenarnya perlu ditelusurin lagi identitas budayanya Bondowoso ini apa benar Singo Ulung? Itu kan masih pertanyaan. Atau jangan-jangan nggak ada lagi ikonnya, akhirnya mau nggak mau ya udah Singo Ulung aja begitu kan? Nah sebenarnya itu pertanyaan kita semua, bahkan ke saya sendiri. Saya pun nggak berani ngatakan Singo Ulung tuh yang bener seperti apa bentuknya, warnanya yang seperti apa itu nggak berani, karena apa ya, gerak saya sendiri di Bondowoso masih belum sejauh itu melakukan riset. Nah, kenapa Bondowoso berani untuk mengangkat ikonik Singo Ulung sebagai identitas budayanya, itu kan jadi pertanyaan. Saya boleh dong sebagai masyarakat Bondowoso mempertanyakan dari mana asalnya Singo Ulung sebagai identitas budaya Bondowoso, hasil risetnya mana, penelitiannya mana. Sedangkan untuk memperkuat ikonik Bondowoso, ikonik identitas budaya itu kan perlu perjalanan yang panjang. Nah, ketika saya dikirimin sama Mas Nunung soal dokumentasi di Leiden itu, orang-orang Belanda itu kan sadar pengarsipan ya. Kalau kita kan baru sadar soal memfoto itu kan karena marak media sosial akhir-akhir ini. Tapi kalau mereka itu kan sudah sadar sejak dulu betapa pentingnya bahkan memfoto arca yang wajahnya sudah nggak ada itu jadi penting banget, walaupun nggak begitu jelas, tapi bisa menjadi jejak di masa depan. Nah, itu sebabnya balik lagi mempertanyakan Singo Ulung itu seperti apa sih aslinya dan asal usulnya seperti apa. Jadi Allah oncurnya itu ketemu begitu. Nah, ketika saya melihat dokumentasi foto saja yang dikirimin sama Mas Nunung itu, ternyata tidak ada gambar yang menyerupai Singo Ulung, persis seperti
macan-macanan yang ada yang kita lihat lah di sekitar kita sekarang. Ternyata tidak ada. Justru yang mirip itu seperti barongan yang ada di Banyuwangi, seperti apa itu yang tadi disebutin sama Mas Faiz soal apa kayak sapi-sapian kok sapi-sapian kayak mulut buaya gitu. Justru foto yang ada tuh seperti itu. Jadi sayapnya yang di kepala itu, di atasnya moncongnya itu bentuknya bukan bulu-bulu rumbai-rumbai gitu, bukan. Tetapi seperti ininya Ponorogo, seperti entah dari kayu atau multipack atau apa, itu bentuknya seperti hiasan-hiasan yang kalau ditelusuri dari warna dan bentuknya bisa jadi itu perpaduan antara Bali dan Madura, bisa juga Jawa karena dekat Ponorogo. Jadi untuk mensahkan itu saja tuh butuh perjalanan yang panjang. Jadi kalau ditanyakan soal identitas budaya bahkan bentuk asli Singawulung, emang berani, emang betul-betul berani, atau hanya sekedar ya udahlah itu aja daripada nggak ada ya kan? Iya, tapi ya udahlah apa? Bondowoso kok berani. Tapi kok terdaftar ini diterima sama Kemendikbud. Negara tuh malah. Ya kan ada pone sih terima. Uji aja dah. Nah ini nih PR-nya bukan hanya yang punya kegelisahan, sebenarnya PR-nya bagi teman-teman yang sekarang ada di kursi-kursi pemerintahan. Ini juga PR bagi kalian loh ya. Ya enggak, seenggaknya ada daya kritis untuk mengarah ke arah sana gitu loh. Bahwa jadi loh sampean. Begitulah. Jadi intinya sebenarnya hidup intinya apa ya? Ya bener sih. Ya intinya itulah itu sebenarnya keren itu. Jadi kita belum sempat berpikir ke sana kan. Jadi identik bener-bener Bondowoso apa terpaksa. Jadi intinya seperti itu, kayak kasarnya kan seperti itu. Jadi tapi ya anehnya lagi sudah masuk ke catatan negara gitu, Singawulung ini. Nah, ini apa memang sudah hal itu. Tapi saya kemarin juga sempat lihat itu juga sih. Tapi saya nggak percaya waktu itu. Ya karena aku juga nggak melek hal kayak gitu kan. Memang ada yang kayak apa ya? Itu rupa apa namanya? Rupa singo tapi buaya. Apa itu? Ya, kayak gitu tuh bingung aku waktu itu memang. Ini di Bondowoso juga sudah seperti ini yang sebenarnya. Itu apa? Tapi yang terpublik secara gamblang di Bondowoso ya Singawulung yang seperti itu. Gitu. Jadi Singawulung yang orang putih, yang ini. Saya juga belajar sama Pak Rajikan itu. Ya Jugeng ya seperti itu. Jadi Singawulung terus tariannya ya seperti itu, terus pencat sama ya itu gitu. Itu kan saya hanya belajar sama beliau. Ke belakang beliau juga belajar sama siapa aja. Saya juga nggak paham. Karena itu hal yang sudah terpublik di situ. Ya gimana lagi? Ya kan? Ini memang dari kita yang seharusnya. Apa ya gimana? Kayak gitu deh intinya ya. Jadi teman-teman mungkin gimana? Ada mungkin ini teman-teman lantas bagaimana menyikapinya begitu kan, karena sudah ada obrolan ini, lantas bagaimana menyikapinya.
ya sudah, tetap Singawulung itu tetap jadi suatu tradisi yang bahkan sudah generasi ke generasi juga kan, bahkan dari ada padepokan sanggar, ada sanggarnya, bahkan sudah punya anak kan, berarti sudah satu generasi. Bisa jadi di atasnya juga sudah menjalankan tradisi itu juga, berarti kan itu sudah menjadi tradisi, sudah dari generasi ke generasi. Ya sudah, kita harus menerima itu, tapi jangan hanya berhenti di situ. Kita harus tetap cari apa sih yang orisinil, apa sih yang sebenarnya dipunyain sama Bondowoso secara otentik. Jadi tidak menyomot dari tradisi-tradisi di tetangga sebelah. Kalaupun ada kemiripan dengan, karena teritori di Bondowoso, karena teritori daerah itu pasti bersangkutan dengan birokrasi, pasti ada kemiripan lah. Apalagi di Bondowoso itu kan dikatakannya Pandalungan, Jawa Madura, juga nyerempet-nyerempet ke Banyuwangi, ke Bali gitu kan. Pasti ada kesamaan antara warna, antara motif, bentuk dan sebagainya, itu pasti ada. Hampir semua tradisi itu seperti itu. Bahkan di foto yang Leiden itu saya menemukan satu foto yang itu penampilan gandrung, betul-betul gandrung, dan yang masih ditarikan sama gandrung laki-laki dengan karawitan Banyuwangi yang bunyi-bunyiannya asalnya dari Bali. Jadi bisa jadi itu undangan yang tampil di Bondowoso, atau bisa jadi di Bondowoso memang ada seperti itu. Jadi masih banyak tanda tanya di sini. Oke, langsung saya anu. Gimana ya Mas? Iya Mas. Tidak apa-apa. Bentar aja. Iya, pilih lagi apa? Pukul lagi. Honda. Bahaya kan? Ya. Bukan. Saya mau cari ada Mbak Fitri yang paham asli Bondowoso. Asli. Ceritanya ini aku juga belum paham gitu. Gak ada apa Jo, tak inti ku je, ada bang. Raden Ya Bagus serius Asra. apa? Jadi Oh, itu ya. masuk dalam cerita Bondowoso. Gitu. Saya jawab. Ya jawab langsung Mas. Nanti di Tenda Jaya. Ini sebenarnya masuk ke cerita Bondowoso lah, gitu. Sejarah Bondowoso harga itu. Dan mohon maaf aku juga belum Raden Bagus Asra. Ini kebun, kena pun. Ya coba. Ini Udah, itu Mas ada. juga sedikit tidaknya bisa jawab. Cetak ibu, laisik musik kan karena kita sukung kenika. Kalau menurut cerita sih, Raden Bagus Asra tuh asalnya dari Madura. Asalnya dari Madura, dia punya dititahkan untuk berangkat ke arah sini, ke arah utara. Nah, dia itu dibekalin sama satu kerbau putih dan 2 bonggol jagung. Nama itu Raden Bagus Asra siapa ya? Ada nama aslinya Raden Bagus Asra ini, cuman saya lupa. Siapa ya? Adi Koro. Bukan, bukan Mas KPI apa gitu? KPI. Apa lah Mas? Iya. Ya pokoknya itu dah Mbak. Nah, cerita itu akhirnya sampai di Bondowoso dan dijadikan sebagai tokoh yang membabat Bondowoso karena perjalanan
perjalanan yang dia yakinin dari dalam untuk menemukan suatu daerah dengan petunjuk di mana ketika kerbau ini berhenti, berarti di situ kamu akan tinggal, intinya begitu. Membangunlah sebuah peradaban. Cuman jelasnya Intinya gitu mas, sejarah ini mega sebenarnya tahu, peneliti dia. Intinya gitu. Mega bisa menjawab ini. Ayo Mek, ada kursi di situ satu nih. Ayo Mek. Ayo Mas Mek. Ayo tepuk tangan, Mek. tepuk tangan. Maju Ini Mek. tepuk tangan tak bisa dia. Angger. Ini sebenarnya yang sudah banyak menjelajah Bondowoso. Ayo. Ayo lanjutkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, namaku Neng. Cek. Apanya direkam nih? Direkam kalau nggak jauh. Ada apa Mas Mega? Dimatiin dulu. Jadi Mega ini yang harus perlu kalian